Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, khusyuk merupakan sesuatu yang kita harapkan dalam setiap kegiatan kita, terutama dalam sholat kita. Bagaimana tips-tips khusyuk yang bisa kita coba laksanakan? Ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita agar kita bisa menjadi lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Mari kita simak beberapa tips berikut tentang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Jangan lupa subscribe teman-teman untuk tips video-video kita berikutnya. Terima kasih, jazakumullah khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan hidup lagi, kita diberikan nafas lagi oleh Allah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam diiringi dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa hal tips khusyuk yang ingin saya sampaikan dan saya pun sebenarnya berusaha untuk menjadi lebih khusyuk, terus khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat, ya, karena kadang kita sering sekali melaksanakan sholat, jasad berdiri tapi ruh berlari, entah kemana-mana pikiran kita, ucapan kita tetap kita melaksanakan sholat dengan ucapan yang lirih, ya, ataupun dengan ucapan yang dikeluarkan suaranya, tapi pikiran kita tidak bisa fokus bagaimana supaya kita bisa merasakan begitu nikmatnya ibadah sholat itu. Jadi memang dalam ibadah sholat setan akan terus berusaha menggoda kita dari depan, dari belakang, dari samping, kiri, kanan kita, dari atas, dari bawah kita. Dia akan berusaha untuk membuat kita tidak fokus dalam ibadah sholat kita. Tips yang bisa kita lakukan, yang pertama dimulai dari niat kita. Niat hati ketika sudah terikat kepada Allah, ingin berjumpa kepada Allah, pasti kita ingin melaksanakan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hati kita merasa ibadah sholat itu sebagai suatu kekangan, suatu yang mengganggu ibadah kegiatan kita, aktivitas kita yang lain, maka ibadah sholat pun akan tanpa rasa. Kita ingin bercepat-cepat dalam melaksanakan ibadah sholat kita. Jadi yang pertama, fokuslah kepada hati kita. Kita niatkan kita ingin bertemu dengan Allah, ingin berbincang-bincang dengan Allah dalam sholat kita. Ya, bersihkan hati, bersihkan niat, insya Allah kita dapatkan kenikmatan sholat itu. Yang kedua, laksanakanlah atau ambillah wudhu itu dengan wudhu yang sempurna. Wudhu yang sempurna seperti apa? Kita perhatikan rukun-rukun dalam wudhu itu. Ya, kadang kita berwudhu tapi kita tidak memperhatikan apakah wudhu kita itu sempurna atau tidak, baik atau tidak. Kita mengusap muka, perhatikan di celah-celah mata kita ini, terkadang ini saya buka ya. Kita seperti ini wudu, usap sampai sini, tapi di sela sini tidak kena. Jadi kalau kita mengusap wudu untuk muka, usapkan, dan di sini kita tekan sedikit seperti ini. Karena di sini kadang karena muka ada lekukan mata itu, air tidak kena di situ. Nah, itu menjadi tidak sempurna. Kemudian jaga jemari-jemari kita, kita usap, kita lihat, kita rasakan kalau dosa-dosa kita itu berguguran, dosa-dosa kecil kita itu berguguran melalui
jemari kita, ya, tangan-tangan dari siku hingga ke sini, ya, sampai jemari-jemari ini, kita rasakan dosa-dosa kita berguguran, keluar melalui aliran-aliran wudhu kita itu. Kemudian rambut, jangan cuma sebatas ujung rambut saja, tapi sampai ke kena kulit kepala kita. Telinga, perhatikan dari sini, di celah-celah sini, ambil di sini, ya. Kemudian di bagian kaki, usap di bagian jari-jari ini, karena di bagian jari-jari, kalau jari tangan kita bisa mudah buka, tapi kadang jari-jari kaki kita tidak terbuka. Maka bukalah jari-jari kita itu, kemudian kita usap dengan jari telunjuk kita atau kelingking kita, diusap di situ. Berkumur-kumur dan sebagainya itu bagian-bagian sunnahnya. Tapi yang utama-utama perhatikan dengan baik syarat-syaratnya. Ya, mulai dari niat, kemudian wudhu kita, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pakaian kita. Seandainya kita berada di rumah, tidak berhalangan, tidak dalam keadaan kerja, maka pakailah pakaian yang baik, pakailah pakaian sunnah. Maksudnya pakaian sunnah, kalau bisa gunakanlah pakaian yang Nabi cintai, bersih, ya, pakaian yang beradab. Hindari pakaian-pakaian yang mengandung tulisan-tulisan. Kemudian kalau ada jubah, silakan pakai jubahnya. Kemudian kita pakai surban, kalau ada pakai surban, silakan pakai surbannya, karena dengan surban itu pahala akan dilipat gandakan. Ada siwak, bawa siwak, kantongi siwak sekecil ini, kemudian ketika sebelum mulai sholat kita boleh bersiwak, ya. Jadi adab memegang siwak pun ada, tapi itu di lain sesi kita bicarakan. Bersiwak, pakai pakaian yang baik, kemudian pakai harum-harum dengan minyak wangi. Untuk laki-laki datang ke masjid menggunakan minyak wangi agar orang-orang di sekitar kita nyaman, dan kita pun nyaman dengan wangi kita. Karena ada sekarang sebagian kalau kita sholat, ya, sebelum waktu lockdown, ya, kita masih dekat-dekatan, itu bau badan kita atau bau badan saudara kita di sebelah kita membuat kita kekhusyukan kita berkurang. Karena apa? Kita berpikirin bau sekali, padahal kita sedang berhadapan dengan Allah. Kalau sahabat dulu berdirinya seperti paku yang ditancapkan ke dinding itu, nggak bergerak dia tegak lurus, dia fokus sekali dalam ibadahnya, sampai ada satu sahabat dicabut tombak di bagian punggungnya itu sampai tidak terasa. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, jaga pakaian kita, pakaian yang terbaik. Lakukan amalan kita dengan amalan yang terbaik. Pakaian, minyak wangi, ya, penampilan kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah bacaan kita. Perhatikan bacaan. Bacaan itu penting. Setidak-tidaknya kita coba minimal Al-Fatihah itu kita hafal artinya, ucapan dan fasih bacaannya jelas gitu. Mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, jangan sampai ada di Al-Fatihah itu kita tidak bisa artinya. Kalau kita bisa meresapi makna Al-Fatihah itu, apalagi kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Masya Allah, itu luar biasa. Itu mengandung makna berjuta makna, ya. Tersirat kalau kita bisa melihat begitu Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita. Sampai 2 kali Allah menyebut kalimat itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, bacaan perhatikan terus. Kita coba improve bacaan kita. Kita coba pahami arti-artinya. Mulai dari takbir kita Allahu Akbar, bukan cuma sekedar memaknai Allah Maha Besar, tapi ketika sudah Allahu Akbar kita lepaskan dunia itu. Kita lepaskan dunia di hati itu. Insya Allah ketika kita sudah melepaskan dunia di hati, ketika dalam melaksanakan sholat itu kita fokus dengan bacaan kita, ya. Kita fokus agar kita bisa mendapatkan cinta Allah. Kita merasa diperhatikan Allah. Kita sedang berbicara tuh. Dalam satu hadis qudsi, kalau kita membaca Al-Fatihah itu Allah menjawab apa yang kita baca itu. Luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak lagi sebenarnya tips-tips yang ingin saya sampaikan.
Semoga hal yang kecil ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup itu, karena kalau kita melakukan yang terbaik dengan ikhtiar, dengan semangat karena Allah, itu akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, rahmati siapapun yang menonton video ini ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ampuni dosa kedua orang tuanya, jadikan anak mereka anak yang soleh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.